Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati SPD dari SD Negeri 04 Bakarai, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kali ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memahami bahwa setiap peserta didik adalah unik dan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru merancang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual peserta didik, mengakui gaya belajar, minat, kesiapan belajar, profil belajar peserta didik, dan kebutuhan pribadi masing-masing. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat terjadi inklusivitas, keterlibatan, dan peningkatan hasil belajar. Inklusivitas yaitu di dalam kelas yang beragam, pembelajaran berdiferensiasi memastikan bahwa tidak ada murid yang tertinggal. Setiap murid merasa dihargai dan didukung dalam perjalanannya untuk mencapai potensinya. Keterlibatan, yaitu dengan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan keterlibatan murid. Mereka merasa lebih terhubung dengan materi dan lebih termotivasi untuk belajar. Peningkatan hasil belajar, yaitu dengan memberikan akses yang lebih baik ke materi yang relevan dan sesuai. Pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan pemahaman murid dan hasil belajar mereka secara keseluruhan. Ada 3 komponen pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan murid, dan hal ini guru perlu mengumpulkan data tentang kebutuhan, minat, dan kemampuan murid untuk merancang pembelajaran yang sesuai. Memberikan fleksibilitas dalam pengajaran, yaitu guru memberikan berbagai metode pengajaran dan sumber daya untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, seperti ceramah, diskusi kelompok, proyek, atau multimedia. Penilaian berbasis kompetisi, yaitu menggunakan penilaian yang memungkinkan murid untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai cara seperti proyek, portofolio, presentasi, atau ujian lisan. Kerjasama, yaitu dengan adanya kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memberikan dukungan yang tepat. Berikut adalah poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Pemetaan kemampuan awal peserta didik. 2. Penggunaan metode yang bervariasi. 3. Pemberian tugas yang berbeda. 4. Kelompok belajar yang fleksibel. 5. Pemahaman tentang diferensiasi konten. 6. Diferensiasi proses. 7. Diferensiasi produk. 8. Pengelompokan berdasarkan asesmen. Dan ke-9 adalah pendampingan setelah jam pelajaran. Langkah-langkah merancang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Melakukan pemetaan awal. Yang dilakukan yaitu asesmen diagnostik dan observasi gaya belajar. Kedua, melakukan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Menyajikan materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik, yaitu berdasarkan komponen pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. 3. Melakukan implementasi. Menyiapkan materi ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, menentukan metode pembelajaran yang bervariasi, menyiapkan pilihan tugas yang berbeda yang dapat dipilih peserta didik sesuai kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar. Menentukan fokus penerapan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. 4. Melakukan refleksi pembelajaran. Setelah proses pembelajaran berlangsung, guru melakukan refleksi terhadap efektivitas pembelajaran berdiferensiasi dan menyesuaikan rencana untuk pertemuan selanjutnya agar lebih baik sesuai dengan respon dan perkembangan peserta didik.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pembelajaran berdiferensiasi dapat dirancang secara efektif untuk memberikan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi semua peserta didik. Berikut ini merupakan contoh pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas semaya, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Video ini merupakan video singkat yang terdiri dari pembukaan, doa, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan hasil diskusi dan kesimpulan diskusi. Inilah videonya. Menceritakan dan menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya dari kelompok Cela akan mengatakan ini presentasi kami tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ada 5. Satu, Perhatikan dulu. ini gambar orang sedang beribadah. Ini menunjukkan, mencerminkan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan kita. Ini termasuk ibadah sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini orang yang sedang membantu kakek yang tadi kesusahan. Hal ini menunjukkan sila yang kedua yang berlambang rantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambar orang sedang bermusyawarah. Ini gambar orang yang sedang bermusyawarah. Ini termasuk sila keempat yang berbunyi kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kita harus menolong orang yang lagi terjatuh. Kita harus menolong dia karena dia akan dari sila yang kedua. yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran. Amin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita tadi. Tadi kita sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila itu merupakan dasar negara Indonesia yang harus kita ketahui karena kita adalah bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Adi. Dari penampilan kalian presentasi tentang tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan menunjukkan dan menceritakan, maka dapat ibu simpulkan dari pertama, yaitu tentang penerapan di dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama tentang menganut agama. Yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tentang saling menolong. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, sumber cinta terhadap tanah air kita. Yang keempat yaitu
Demikianlah video tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini merupakan dokumentasi pembelajaran diferensiasi. Ini merupakan umpan balik dari teman sejawat, umpan balik dari peserta didik. Demikianlah video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.